Oke, kami akan membacakan hasil temuan kami di Jalan Sulawesi. Pertama, monolingual. Setelah melakukan pengamatan lapangan pemanfaat bahasa Indonesia dalam papan nama usaha, iklan, serta iklan politik di Jalan Sulawesi menggambarkan bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi ciri khas utama di ruang terbuka. Meskipun banyak elemen yang mengandalkan bahasa Inggris, tetapi penggunaannya tidak tertinggal jauh. Penerapan bahasa ini pada papan nama memastikan pesan yang disampaikan seperti nama bisnis, jenis layanan, atau penawaran promosi dapat dicerna dengan mudah oleh seluruh strata masyarakat, mulai dari generasi muda hingga orang tua. Pendekatan ini turut meningkatkan minat pengunjung lokal dan mengurangi potensi salah tafsir. Saya akan membaca analisis yang pertama pada tulisan mie ayam dan bakso muncul menunjukkan penggunaan gaya bahasa yang umum dalam ranah komersial, di mana seluruh huruf ditampilkan dalam huruf kapital untuk menangkan visual. Kata mie, M-I-E secara leksikal baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI seharusnya ditulis mie, M-I, dengan kata benda yang merujuk pada bahan makanan berbahan dasar tepung terigu berbentuk tali. Meskipun demikian, bentuk mie sering digunakan secara sosial dalam konteks kuliner. Kata ayam dan bakso sudah sesuai dengan KBBI, di mana bakso merujuk pada makanan terbuat dari daging cincang yang dilumatkan. Dan penulisan bakso merupakan bentuk baku, bukan bakso, simbol dan adalah ampersand, simbol bahasa asing atau Inggris yang berfungsi menggantikan konjungsi dan umum digunakan dalam nama dagang. Kata muncul diduga merupakan bentuk tidak baku atau nama diri yang serapan dari bahasa daerah, kemungkinan besar bahasa Jawa, yang bermakna muncul atau timbul. Dan dalam KBBI bentuk bakunya adalah muncul. Berdasarkan pemilihan kata yang populer dan sedikit menyimpang dari kebakuan seperti mie dan muncul, dapat disimpulkan bahwa target pasar utamanya adalah masyarakat umum Indonesia yang mengutamakan kemudahan pengucapan dan keakraban, serta mungkin ingin menonjolkan identitas lokal daerah pada merek dagang mereka. Sebagai saran koreksi agar lebih sesuai kaidah bahasa Indonesia baku sambil tetap mempertahankan identitas merek. Penulisan idealnya adalah mie ayam dan bakso muncul atau mie ayam dan bakso muncul dengan mengoreksi kata mie, M-I-E, dan mie, M-I. Kedua, spanduk ini menawarkan rumah untuk dikontrakkan dengan informasi kontak yang jelas. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, ditunjukkan untuk menarik perhatian masyarakat lokal. Sebaiknya kata dikontrakkan dikoreksi menjadi dikontrakkan, kaya 2, agar sesuai dengan KBBI. Sebaiknya penggunaan huruf kapital diperhatikan agar lebih tepat dan efektif. Yang ketiga, ada spanduk dan papan nama. Spanduk dan papan nama ini mempromosikan layanan gadai BPKB kendaraan dengan cakupan wilayah Kalimantan Barat. Yang keempat, ada papan peringatan. Papan peringatan ini menunjukkan melarang aktivitas ngebut karena alasan keselamatan anak-anak. Oke, kelima ada spanduk. Spanduk ini mempromosikan universitas terbuka sebagai pilihan perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A, biaya terjangkau dan sistem pembelajaran full online. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Ditunjukkan untuk masyarakat Indonesia yang mencari fleksibilitas dan biaya terjangkau dalam pendidikan tinggi. Keenam, ada teks papan nama. Secara keseluruhan, teks pada papan nama SMK SMTI Pontianak sudah menggunakan bahasa Indonesia baku dan sesuai dengan kaidah KBBI. Meskipun seluruh huruf ditulis kapital yang secara ejaan formal tidak baku, tetapi dapat diterima karena alasan estetika dan keterbacaan pada media visual luar ruang. Seluruh istilah seperti Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri telah digunakan dengan benar tanpa adanya unsur bahasa asing atau daerah. Struktur penulisan alamat juga tepat sesuai aturan singkatan dan kapitalisasi nama diri. Penggunaan bahasa formal menunjukkan citra lembaga resmi pemerintah yang profesional serta ditunjukkan kepada masyarakat umum, khususnya calon siswa, orang tua, dan mitra industri. Secara keseluruhan, papan nama ini berhasil menyampaikan identitas institusi dengan jelas, formal, dan sesuai konteks kelembagaan. Kedua, ada bahasa Inggris monolingual. Pengamatan di Jalan Sulawesi menunjukkan adanya kecenderungan pemilik usaha dan pengelola fasilitas untuk menggunakan bahasa Inggris pada papan nama mereka. Meskipun tujuannya tetap fungsional, papan nama bisnis dan penanda fasilitas ini dinominasi oleh kosakata bahasa Inggris yang sederhana dan lugas, seperti nama toko atau fasilitas publik, yang berfungsi untuk memberikan citra modern dan memastikan informasi dapat dipahami oleh berbagai kalangan dengan cepat dan tanpa kebingungan. Oke, yang pertama, papan nama yang bertuliskan Tata Cake disertai keterangan coffee dessert, birthday cake, dan seeds 2020.
Dari segi ejaan, kata tartar cake menggunakan huruf kapital pada huruf awal T dan huruf kecil pada bagian selanjutnya, sesuai kaidah penulisan nama diri menurut KBBI. Kata tersebut berasal dari bahasa Inggris, terdiri atas tartar yang berarti zat asam tartarat atau istilah kuliner yang memberi kesan khas, dan cake yang berarti kue, sehingga secara makna mengacu pada usaha yang menjual aneka kue atau pencuci mulut. Tulisan coffee dessert seluruhnya menggunakan huruf kapital yang dalam kaidah kebahasaan tidak sesuai dengan penulisan baku. Tetapi wajar digunakan dalam desain komersial untuk menegaskan identitas merek. Kedua kata tersebut juga berasal dari bahasa Inggris coffee, yang berarti kopi, dan dessert berarti hidangan penutup. Begitu pula birthday cake berarti kue ulang tahun, sedangkan since 2020 menunjukkan tahun berdirinya usaha tersebut. Pemilihan bahasa Inggris secara keseluruhan menunjukkan strategi branding yang ditunjukkan pada pasar modern, khususnya kalangan muda yang akrab dengan istilah global dan mengasosiasikannya dengan gaya hidup kontemporer. Sejarah kebahasaan sebaiknya disertakan padanan bahasa Indonesia seperti kopi dan pencuci mulut agar lebih mencerminkan identitas lokal, meskipun penggunaan bahasa Inggris ini sudah tepat dari segi estetika dan pemasaran. Kedua, ada spanduk yang bertuliskan FF Family. Penggunaan campuran inisial dan bahasa Inggris menunjukkan target pasar yang luas. Ada papan nama yang bertuliskan Rumah Belajar Learning, sebuah lembaga pendidikan. Penggunaan campuran bahasa Inggris dan Indonesia menunjukkan target pasar yang luas. 4. Papan nama yang bertuliskan Grand Mini Soccer yang menawarkan lapangan sepak bola mini. 5. Ada spanduk. Spanduk ini mempromosikan diskon di toko furnitur Informa. Bahasa yang digunakan adalah campuran bahasa Inggris dan Indonesia, ditunjukkan untuk masyarakat perkotaan yang mencari perabotan rumah berkualitas dengan harga terjangkau. Oke, saya akan membahas tentang materi ketiga, yaitu dua bahasa bilingual. Bahasa di Jalan Sulawesi ini memperlihatkan adanya kecenderungan penggunaan dua bahasa pada papan nama, di mana bahasa Indonesia selalu diutamakan dan dilengkapi oleh bahasa Inggris. Strategi penulisan dua bahasa ini dinilai cerdas karena berhasil memastikan pesan mudah dicerna oleh warga lokal sekaligus ramah terhadap wisatawan. Sekaligus menegaskan identitas nasional tanpa mengabaikan kebutuhan komunikasi global. Di sini di bagian 3 ini dua bahasa terdapat bisnis kuliner ada 4, bisnis kecantikan ada 1, bisnis wisata ada 1, penanda transportasi ada 1, bangunan publik 1, dan iklan 1. Totalnya 9 ya. Oke, pertama yang saya bahas di sini adalah Gayo. Di sini ada tulisan Kopitiam Gayo since 2024. Di situ terdapat dua bahasa. Di situ Kopitiam Gayo. Kopitiam berarti berasal dari bahasa Indonesia, dan since 2024 itu berasal dari bahasa Inggris. Gambar tersebut menampilkan papan nama bertuliskan Kopitiam Gayo dengan keterangan tambahan Indonesia since since 2024 open 24 hours, serta beberapa petunjuk fasilitas seperti open hours, wifi, CO working, and smoking area. Yang kedua, saya akan menjelaskan di situ ada Arwana Tour. Gambar tersebut memperlihatkan papan nama bernama Arwana Tour disertai simbol nomor kontak 056174255656. Dari segi penulisan, seluruh huruf pada kata Arwana Tour menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital sebenarnya tidak sesuai dengan pedoman teks KBBI penulisan umum, tetapi masih dapat diterima dalam konteks komersial. Dan kata arwana merupakan bahasa Indonesia yang mengacu pada jenis ikan hias air tawar karena bernilai tinggi dan melambangkan keberuntungan atau kemakmuran. Dan tour berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti perjalanan. Yang ketiga di sini ada Pontianak Operated by Aesthetic Center. Bangunan ini mengiklankan klinik kecantikan utama di Indonesia, di Pontianak. Penggunaan campuran bahasa Inggris dan Indonesia menunjukkan target pasar yang luas. Klinik ini menawarkan layanan kecantikan dan bedah plastik. Sebaiknya diberikan penjelasan untuk istilah bahasa Inggris agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Di sini selanjutnya ada mohon maaf berjualan, dan di bawahnya dilarang berjualan ada tulisan SMTI Grand School
program. Di situ menunjukkan ada dua bahasa yang digabungkan dalam satu papan nama. Ini program terkait lingkungan atau keberlanjutan. Sebaiknya perhatikan konsistensi penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Yang kedua ada Auditorium RRI Pontianak. Jadi auditorium menggunakan bahasa Inggris, sedangkan di bawahnya menggunakan Jalan Maluku nomor 27 Pontianak. Itu penggunaan dua kata bahasa yang berbeda bahasanya. Selanjutnya ini ada spanduk penjualan. Di situ ditulis dijual Chai Lukito, dan di bawahnya menggunakan bahasa Inggris seperti Borneo Priority dan Rain Investment Project Market. Di situ menggunakan bahasa Inggris. Berikutnya nomor 4, saya hanya menemukan satu data di sini, yaitu bisnis kuliner yang saya dapat di analisis Jalan Sulawesi, yaitu sedia kala menggunakan 3 bahasa. Sedia kala, kopi, dan disertai ujungnya bahasa Jepang. Saya tidak tahu ya. Secara khusus penyertaan bahasa Jepang berfungsi sebagai isyarat kultural yang jelas, secara efektif mengkomunikasikan identitas kafe yang menggunakan nuansa budaya Jepang. Terima kasih. Oke. Sekian presentasi saya simpulkan. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di Jalan Sulawesi, terdapat 41 plang dan saya klasifikasi dan papan nama bisnis, toko, rumah makan, bisnis atau bisnis komersial, dan berikutnya terdapat 23 datanya. Iklan terdapat 4 di Sulawesi, penanda di dalam dan luar kendaraan transportasi terdapat 5, penanda fasilitas publik terdapat 8, dan penanda jalan dapat 1. Secara keseluruhan, observasi ini mengilustrasikan bahwa Jalan Sulawesi merupakan kawasan multifungsi dengan dominasi aktivitas bisnis, namun tetap mendukung kebutuhan informasi, transportasi, dan pendidikan. Keragaman jenis papan yang terdapat di sepanjang jalan tersebut mencerminkan interaksi dinamis antara fungsi, ekonomi, sosial, dan edukatif. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.